Halo bro, ketemu lagi bersama saya di channel Mr. B. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan untuk subscribe, like, dan share channel ini untuk membantu pengembangan channel ini. Oke, kali ini kita akan coba membahas sebuah isu yang sangat hangat di kalangan para penggiat media sosial saat ini, akhir-akhir ini. Bahkan isu ini adalah sebuah isu yang akan merubah peradaban manusia secara keseluruhan dan sangat fundamental merubah perubahannya. Tahun lalu Mark Zuckerberg menyatukan perusahaannya dalam sebuah platform yang disebut dengan Meta. Apakah Mark sudah mempersiapkan sesungguhnya untuk menciptakan sebuah dunia baru? Dunia baru itu apa? Karena sekarang ini berbagai platform sudah mulai membangun dunia-dunia kecil, dan dunia itu disebut dengan metaverse. Secara singkat saja bahwa metaverse itu adalah sebuah ekosistem hidup manusia dan robot. Jadi di metaverse itu disitulah manusia dan robot bisa bersahabat. Ya, mungkin kalau di dunia nyata ini ada manusia dan jin. Ya, di dunia metaverse itu adalah ada manusia dan robot yang akan saling berinteraksi satu sama lain. Ya. Kemudian dengan berbagai macam makhluk hidup digital, ya. Makhluk hidup digital yang ada di dunia metaverse itu. Jadi saya menggambarkan bahwa ke depan, mungkin 2-3 tahun ke depan itu dunia metaverse ini akan hadir di tengah-tengah kita. Sebuah dunia di mana kehidupan nyata itu diangkat ke dalam sebuah kehidupan digital. Ya, mungkin mirip-mirip, yang membedakan di situ hanya bahwa manusia di kehidupan nyata punya nyawa dan akan mati dan tidak bisa hidup kembali. Namun di dunia metaverse, manusia itu yang disimbolkan sebagai avatar, ya, jadi masing-masing mewujudkan mimpi-mimpinya yang tak dapat terwujud di dunia nyata, dia akan mencoba untuk mewujudkan di dunia metaverse itu. Sehingga banyak yang berpendapat bahwa dunia metaverse itu adalah tempat pelarian bagi orang-orang yang tidak mampu mewujudkan mimpinya di dunia nyata. Dia akan berusaha untuk mewujudkan mimpinya di dunia metaverse. Di metaverse kita bisa menjadi siapapun, bisa menjadi apapun, bergantung dari kita. Avatar kita nanti itu kita mau jadikan seperti apa. Bisa saja kita di dunia nyata adalah orang yang kecil, bodinya kurus, tinggi pendek, tidak ganteng, tidak cantik, tapi begitu masuk di dunia metaverse itu bisa menggunakan avatar. Ya, dengan tentunya avatar itu akan kita beli di platform-platform yang ada di sana. Kita bisa menjadi seorang yang ganteng, cantik, ya, bisa menjadi orang yang bodinya perfect, yang tadinya buncit jadinya six pack dan sebagainya. Di dunia metaverse itu kita bisa bekerja, menghasilkan uang dengan berbagai aktivitas ekonomi di dalamnya. Di sana juga kita akan bisa melakukan pekerjaan sesuka kita. Bisa menjadi seorang lawyer, bisa menjadi seorang pembalap, bisa menjadi seorang pemain bola, bisa menjadi seorang olahragawan, jadi artis, bisa jadi apa saja. Bahkan bisa saja seseorang cukup terkenal, menjadi famous di dunia metaverse, tapi bukan siapa-siapa di dunia nyata. Bisa dengan
keterkenalannya, dengan popularitasnya, dia bisa menghasilkan banyak uang di dunia metaverse. Kemudian uang tersebut dialihkan ke dunia nyata untuk membangun aset, atau sebaliknya, menjual asetnya di dunia nyata, kemudian membeli aset dan membangun aset di dunia metaverse. Jadi ibarat bahwa dunia metaverse ini adalah copy paste dari dunia nyata. Kemudian kita bisa membangun dan memiliki aset sesuai dengan selera kita masing-masing. Bisa kita mungkin membeli tanah, mungkin luas kaplingannya berapa gitu ya, 10 kali 20, bisa 1 hektar, bisa 1000 hektar. Itu tergantung dari finansial yang kita miliki di situ, tergantung dari aset digital kita dan dalam bentuk uang gitu ya di sana ya, atau nilai tukarnya di sana itu mungkin bisa menggunakan Ethereum misalnya dan lain sebagainya. Yang jelas bahwa di dunia metaverse itu uang yang dipakai adalah uang digital, kripto misalnya ya, Bitcoin, Ethereum dan sebagainya. Kita bisa membangun dan memiliki aset mobil, bisa membangun rumah, bisa membangun toko, membuat toko, bisa memproduksi produk yang kita inginkan dengan berbagai macam produk. Sehingga orang-orang di metaverse itu akan menciptakan kehidupan sesuka hatinya. Ya, jadi kita ini akan bisa menciptakan kehidupan kita. Tentu bisa sangat berbeda dengan kehidupan di dunia nyata. Apalagi yang bisa terjadi di sana? Kita bisa menjadi apapun yang kita mau di sana. Kita bisa menjadi superhero, layaknya superhero mungkin. Ya. Kita bisa menjadi anak kecil. Kita bisa tiba-tiba menjadi orang dewasa. Anda mau menjadi bos di sana, menjadi pemimpin sebuah perusahaan besar ternyata. Bisa yang punya cita-cita misalnya mau menjadi direktur, bisa di sana diwujudkan. Yang mau menjadi presiden, silahkan menjadi presiden di sana. Karena di dunia metaverse itu akan ada ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan oleh kita. Itu tergantung berapa aset digital yang kita punya. Semakin besar aset digital itu, semakin besar pula peluang kita untuk membangun dan memiliki aset di dunia metaverse. Sehingga banyak orang yang berpikir bahwa dunia metaverse ini akan membuat manusia di dunia nyata itu akan menjadi malas untuk bekerja, tidak akan kemana-mana lagi. Mereka hanya akan ada di rumah ya, dengan menggunakan alat VR. Mereka sudah bisa bermain di situ di dunia metaverse-nya. Namun satu yang perlu diingat bahwa di dunia metaverse kita bisa makan di sana tapi tidak mengenyangkan perut kita di dunia nyata. Sehingga sebagai manusia tentu kita tetap butuh itu. Kita bisa bercinta di dunia metaverse, namun ini yang belum terjawab. Tapi kemungkinan besar ketika seseorang bercinta di dunia metaverse itu bisa merasakan sensasinya secara langsung di dunia nyata. Bisa klimaks. Itu nanti akan muncul teknologi yang menyediakan itu. Nah, di dunia metaverse ini sekarang ini pun juga sudah ada beberapa platform yang sudah membuka akses untuk menjual kaplingan di sana. Ya, segera kalian ketika tidak ingin ketinggalan, ya, jangan sampai dunia metaverse itu sudah padat ya, seperti Jakarta sudah sulit untuk mendapatkan lahan, sudah sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Anda baru sadar, baru mau masuk ke situ, silahkan segera masuk sekarang. Nah, bagaimana cara mendapatkan uang di metaverse?
Di metaverse kita bisa mendapatkan uang melalui cara bermain game misalnya. Ya, kita main games mendapatkan poin di situ, kemudian itu yang menjadi aset. Bisa juga menjual, berdagang misalnya. Karya-karya seni yang kita misalnya dalam bentuk foto, dalam bentuk video, dalam bentuk karya seni, karya lukis, itu semua bisa dijual di sana. Ya, dengan tentunya bisa kita menjual produk kita di toko orang, toko digital orang, ya, seperti yang dilakukan oleh si Gozali itu, menjual NFT-nya di OpenSea, ya bisa di itu. OpenSea itu adalah salah satu platform yang menyediakan fasilitas penjualan produk digital, ya, melalui dengan istilah produk NFT-nya, dan akan banyak sekali yang bermunculan nantinya, bukan hanya 100, bukan hanya seribuan, ya, bisa 100.000, bisa jutaan jenis platform yang seperti OpenSea yang akan disediakan di metaverse. Namun pertanyaannya, siapakah si penguasa metaverse ini nantinya? Ya, nanti kita bahas. Kita lanjut dulu. Di dalam dunia metaverse itu pun juga kita akan bisa melakukan transaksi. Jadi uang-uang yang kita peroleh di dalam metaverse itu kita bisa transaksi dengan sesama pemain atau sesama orang-orang yang ada di metaverse itu sendiri. Kita bisa beli baju, kita bisa beli sepatu. Karena sekarang ini misalnya salah satu platform yang saya lupa namanya, di mana Nike ya itu sudah membuat tokonya di situ. Jadi kalau kita datang masuk ke situ kita sudah bisa membeli itu. Dan apapun yang itu kita bisa pakai gitu. Bukan dipakai di dunia nyata, tapi produk-produk digital itu yang akan digunakan oleh avatar kita nantinya. Kita beli topi misalnya di sana. Oh, saya mau avatar saya pakai topi, saya mau avatar saya pakai kacamata, saya mau pakai baju begini, saya mau pakai celana, saya mau pakai sepatu ini, mau pakai mobilnya ini, motornya ini. Itu semua akan tersedia di metaverse. Sehingga sekarang ini perusahaan-perusahaan besar itu sudah mulai membangun asetnya di situ, membangun pabriknya di situ. Akan ada produsen mobil mewah, mobil city car, sekelas city car dengan berbagai bentuk desain. Ya, tentu desainnya itu suka-suka. Ya, jasa arsitek pun juga akan digunakan di situ, arsitek digital. Jasa desainer juga akan digunakan di situ, jasa digital. Jadi semua jenis pekerjaan, semua jenis keahlian, semua jenis profesi yang ada di dunia nyata itu akan ada di dunia metaverse. Ya, itu seperti itu kira-kira. Kemudian di metaverse itu setiap orang bisa menciptakan sumber daya alamnya sendiri. Contoh, kita bisa bercocok tanam di situ. Kemudian hasil pertanian itu ya bercocok tanam ala digital tentunya. Kemudian hasil pertaniannya itu kemudian dijual di pasar digital. Itu akan dijual di situ. Mendapatkanlah duit di situ, mendapatkanlah koin. Ya. Kita bisa membuat sebuah hamparan sawah kalau kita mau bercocok tanam sawah. Kita bisa membuat lahan perkebunan sawit mungkin, ya perkebunan apapun itu kita bisa bikin di situ. Kita bisa membeli teknologi-teknologi di situ untuk menggarap pertanian kita di sana. Nah, kemudian hasilnya akan kita gunakan untuk kita jual untuk membangun aset-aset lainnya. Sumber daya alam apapun yang kita punya, yang kita inginkan, kita bisa hadirkan di situ. Kita ingin punya ikan misalnya. Oh, saya ingin produksi ikan, bisa di situ kita desain bangun lautnya, nanti akan ada ikan di situ yang hidup di situ, kita akan panen, kita jual ikannya. Kita bisa beternak sapi, bisa beternak kambing dan seterusnya. Semua yang ada di situ bisa kita lakukan. Kemudian kita juga bisa membeli dan menggunakan teknologi sesuka hati kita. Tentu
ketika itu akan ada produsen-produsen yang menyediakan berbagai macam teknologi. Salah satu contoh yang menjadi pikiran saya adalah misalnya akan ada produsen yang menjual sepatu tanpa kita harus jalan kaki kalau menggunakannya. Jadi kita membeli sepatu itu, pakaikan ke avatar kita tidak usah lagi capek jalan kaki. Dengan menggunakan itu sudah seperti naik mobil, naik kendaraan. Itu mantapnya itu di situ nanti ya. Apa lagi ya? Jadi apapun yang kamu inginkan sebenarnya di sana itu akan bisa diwujudkan. Apapun itu. Tapi secara faktual bahwa keinginan-keinginan itu tidak seperti di dalam mimpi. Bahwa kita tidak perlu bekerja, kita tidak perlu berusaha, kemudian itu ada. Tidak kun fayakun langsung ada semua, tidak bisa. Tetap harus bekerja. Di dunia metaverse itu apapun yang kita inginkan kita bisa raih, tapi kita harus bekerja, kita harus menghasilkan. Nah, salah satu tadi dengan misalnya dengan main game. Ya, ada permainan kita masuk di situ, kita bisa mendapatkan koin. Capek dengan permainan itu, kita bisa berpindah ke permainan yang lain. Ya, contohlah misalnya sekarang ini berbagai games, misalnya game-game sampai itu ya domino misalnya, main slot di situ kita bisa dapat koin, bisa main Free Fire, bisa main apapun itu dalam gamenya yang bisa menghasilkan koin. Itulah yang menjadi sumber pendapatan. Kalau misalnya cara untuk mendapatkan koin di metaverse adalah main game. Jadi kalian ini sebenarnya bagi para pecinta games ya, ini sangat informasi yang sangat segar buat kalian, yang sangat menjanjikan ya. Maka yang memang kalian pecinta games, silahkan asah sebaik mungkin kemampuan games kalian, kemudian masuk ke dunia metaverse untuk untuk memperbanyak pundi-pundi koin kalian. Apalagi ya? Ya, jadi apapun sebenarnya, jadi di dunia metaverse ini adalah apapun yang kalian inginkan kalian bisa wujudkan semua. Tadinya di dunia nyata kita tidak menjadi orang yang tidak percaya diri, di dunia metaverse kalian bisa menjadi orang yang sangat confidence. Ya, seperti itulah kenyataannya. Nah, di dunia metaverse itu memang sebenarnya sebuah dunia yang sifatnya akan sangat kapitalisme. Semua orang akan berpikir ke situ. Mekanisme pasar akan bekerja secara penuh dan sempurna di situ. Para kapitalis di sana itu akan semakin berjaya. Oh, kalau begitu saya anti kapitalis. Ya sudah, kalau Anda anti kapitalis jangan masuk ke dunia metaverse, cukup di dunia nyata aja. Kenapa? Karena di dunia metaverse itu time is money. Betul-betul uang segalanya. Orang bisa meraih uang, orang bisa mendapatkan keuntungan semau-mau mereka. Namun di lain sisi, tentu di dunia metaverse itu ada kehidupan sosial. Ada kehidupan sosial. Kita bisa berwisata di sana. Kita bisa mengunjungi daerah, negara, tempat wisata yang selama ini misalnya menjadi impian kita. Taruhlah misalnya yang lagi heboh-hebohnya di layangan putus gitu ya, Cap Kapakodia itu. Kalian bisa ke Kapakodia di sana. Jadi di sana nanti akan ada Kapakodia. Yang mau ke New Zealand misalnya, mau ke Dubai, mau ke manapun tempat wisata dan negara manapun yang kalian bisa dengan mudahnya akan ke sana. Avatar kalian akan menjelajahi bumi yang akan membawa kalian melihat bagaimana tempat-tempat wisata itu. Itulah di dunia metaverse seperti itu. Ya, kalian bisa datang shopping di sana, ya, bisa bertemu dengan orang. Bahasa yang digunakan juga seperti apa bahasa-bahasa yang ada di dunia nyata, seperti itu juga. Nah,
Apakah kita hanya akan menjadikan customer konsumen di situ? Apakah hanya pekerjaan berdagang dan bermain game adalah salah satu sumber penghasilan kita? Tidak. Di dunia metaverse kalian malah bisa menciptakan sebuah spot wisata. Jadi masuk ke situ, kumpulkan koinnya, bangun aset wisatanya, desain sedemikian rupa sesuai dengan imajinasi kita sebebas-bebasnya. Karena di dunia metaverse itu adalah dunia tanpa batas. Kalian bisa mendesain sedemikian rupa tempat, misalnya kalau mau membangun tempat wisata, bangun seindah mungkin, bangun sebagus mungkin, kemudian tawarkan, maka para avatar-avatar akan datang ke sana untuk berwisata. Duitnya datang, ya, seperti itu. Kalian bisa membangun mall sendiri di situ, bisa membuat kawasan perkantoran sendiri di sana, bisa membuat sebuah industri mobil, bikin pabrik mobil. Oh, saya punya impian ingin membangun sebuah pabrik mobil sport misalnya, di luar dari model desain yang ada selama ini. Saya pengen punya ada rancangan mobil di luar dari seperti Ferrari, saya tidak mau seperti Peugeot, saya tidak mau seperti Tesla, tapi saya punya imajinasi sendiri, wujudkan di dunia metaverse. Nah, jadi di dunia metaverse inilah sebenarnya betul-betul menghadirkan sebuah peradaban baru bagi kita. Itu akan melahirkan peradaban baru bagi semua umat manusia yang ada di bumi ini. Nah, contoh platform yang sudah yang sebenarnya yang akan hadir di metaverse itu, ya, bahkan sekarang ini pun juga boleh dari kata bahwa ini adalah metaverse kecil-kecil. Tapi bayangan saya metaverse ini adalah seperti dunia ini yang menghimpun semua platform-platform itu. Ya, kita kenal sekarang ini sudah ada OpenSea, ya, sebagai tempat untuk menjual NFT kita, karya-karya seni kita, karya-karya seni digital kita bisa di situ. Ada Mintable. Apakah mau masuk ke Mintable untuk berbisnis di situ atau mau pakai Rarible? Ada juga Scene Art, ada Super Rare, ada Engine, dan ada 8-bit Pointer. Nah, kalau 8-bit Pointer ini sebenarnya lebih rekomendasikan bagi para pengguna iPhone. Ya, itu akan lebih sangat mendukung di situ. Ya, apalagi ya. Jadi gambarannya bahwa dunia metaverse ini sebenarnya ini saya ibaratkan begini, ini bumi, ini metaverse-nya, kita sebagai manusia bisa hidup di dua alam itu. Akan ada connectivity di situ antara bumi, ya, dunia nyata dengan dunia metaverse akan ada connectivity. Aset yang ada di dunia nyata bisa kita transfer ke dunia metaverse, aset di dunia metaverse kita bisa transfer ke dunia nyata. Seperti itu, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kita, kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial kita di dunia metaverse itu juga di dunia nyata juga ada di dunia metaverse. Namun tentu situasinya yang berbeda. Gambarannya bahwa di dunia metaverse itu semua sudah serba berteknologi tinggi, semua serba digital. Wajahnya kita seperti ini, avatarnya kita seperti apa yang ada di dunia nyata, bisa juga sangat berbeda. Ya, itu bebas-bebasnya. Nah, jadi tunggu apa lagi? Saya perkirakan 2-3 tahun ke depan metaverse ini akan terwujud. Karena apa? Kita tidak tahu apakah nanti Max Zuckerberg yang mewujudkan itu, bisa juga Intel yang mempelopori munculnya metaverse itu. Jadi ini para platform raksasa ini, ya, sekarang ini lagi berlomba-lomba untuk menguasai siapa the one di situ.
Atau bisa juga ya, selain metaverse ini bisa menjadi satu lingkungan yang utuh, satu ekosistem nanti di dalamnya masuk di situ. Bisa juga terpecah-pecah, bisa kalau misalnya ternyata taruhlah misalnya Intel, ya, Microsoft misalnya, atau Meta, mereka punya metaverse sendiri. Nah, itu akan membuat metaverse itu ibarat sebagai planet-planet yang ada di bumi, planet-planet digital. Ya, jadi akan menjadi planet-planet tambahan. Ya, kalau kita kenal misalnya planet itu ada berapa? 9 ya. Nanti kita akan ada planet digital yang mungkin satu planet apa namanya, kedua planet, dan semuanya kita bisa hidup di situ. Kita bisa mengakses. Ya. Namun kalau di dunia, kalau metaverse-nya satu, maka kita bisa berpindah dari titik satu ke titik yang lain itu hanya cukup dengan menggunakan satu akun aja, cukup satu satu avatar aja ya. Kita cukup punya satu avatar, satu identitas, kita bisa kemana-mana ya. Ya misalnya saya sedang berada di dunia Free Fire misalnya gitu ya, kita akan ada di situ. Kita akan ada di situ ya. Kalau mau membayangkan ini, coba nonton film The Player Ready One, saya lupa, Ready Player One ya. Jadi silahkan ditonton filmnya Ready Player One, itu akan memberikan gambaran seperti apa dunia metaverse nantinya. Atau juga kalau mau melihat, mungkin ada pemain game di sini pernah bermain game Sims. Nah, The Sims itu adalah salah satu bentuk metaverse juga di situ ya. Akan kehidupan metaverse tergambarkan di situ. Ya. Jadi kita bisa mungkin hari ini kita lagi asik ada di kehidupan The Sims misalnya ya. Kemudian saya mau coba deh masuk ke Free Fire deh. Kita akan merasakan sensasi betul-betul. Kalau selama ini main gamenya itu kan itu cuma ya mencet-mencet, tapi nanti di metaverse itu kita akan merasakan, kita akan terlibat langsung di situ. Kita akan merasakan berada di tengah-tengah pertempuran. Ya, seperti itulah dunia metaverse. Ya, tentu dengan menggunakan fasilitas VR. Nah, meskipun sekarang ini teknologi VR itu terus dikembangkan ya, beberapa negara itu sudah mencoba mengembangkan teknologi VR ini menjadi lebih simpel ya. Saya bisa membayangkan bahwa pengembangannya berikutnya akan ada dalam bentuk seperti model kacamata seperti ini, tipis ya, transparan, kelihatan, tidak kotak-kotak besar yang berat gitu ya. Akan ada model seperti kacamata saja dipakai, kemudian dengan untuk akses tangannya ya, mungkin cukup dengan kaos tangan mungkin, atau mungkin hanya di ujung jari ditempel dan sebagainya. Tidak tahu seperti apa. Atau bahkan ke depan 10-15 tahun ke depan bisa saja VR ini itu sudah dalam bentuk misalnya dalam bentuk soft lens misalnya, sehingga tidak akan mengganggu lagi atau tidak membuat lebih simpel lah seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya bahwa tidak lama lagi umat manusia akan menghadapi sebuah peradaban baru dalam sejarah peradabannya ya, dimana kalau saya istilahkan dunia akan menjadi majak dunia nyata ya, atau kita sebut dengan planet bumi, kemudian akan ada planet metaverse. Nah, planet metaverse ini orang bumi bisa langsung ke sana tanpa harus menggunakan pesawat, tanpa harus menggunakan pesawat luar angkasa, tanpa harus menggunakan pakaian astronot, tidak perlu lagi. Kita cukup masuk ke situ, bikin avatarnya, masuk, bikin akunnya dan seterusnya. Jenis alat transaksi pun juga, perbankan digital pun juga akan ada di sana. Jadi intinya bahwa apapun yang ada di bumi ini itu akan ada di dunia metaverse. Ingat, yang selalu takut jatuh cinta di dunia nyata, di dunia metaverse kalian boleh jatuh cinta. Ya, apa tidak? Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang metaverse. Mungkin memang pembahasannya sangat singkat dan
belum terlalu banyak informasi yang bisa saya sampaikan, tapi setidaknya informasi awalnya bahwa kita tidak lama lagi akan bertemu dengan sebuah peradaban baru yang disebut dengan metaverse, di mana kehidupan nyata di bumi itu akan ada juga kehidupan digital di dunia metaverse. Kita bisa apa saja, kita mau bikin apa saja, kita bisa bekerja sebagai apa saja, kita mau berprofesi seperti apa saja, semua bisa kita wujudkan di situ. Maka Anda anak muda, mau orang tua, mau anak-anak, saatnya kalian kenali teknologi. Kenali teknologi. Saya di sebuah podcast dulu beberapa bulan lalu saya menyatakan bahwa 2022 itu akan terjadi sebuah ledakan kreativitas yang sangat dahsyat. Terbukti 2022 ini sebagai momentum metaverse akan lahir secara cepat, bukan secara perlahan tapi secara cepat. Ya, nilai uang di sana itu tidak akan bisa terjangkau entah berapa Ethereum misalnya. Kalau di dunia ini kita punya uang 1 miliar 1 triliun itu banyak sekali. Tapi di sana bisa saja kita punya senilai, kalau dinilaikan ke rupiah itu bisa saja 1 juta triliun mungkin. Nah, itulah kemudian nanti akan ada orang yang tiba-tiba kayak mendadak dulu. Kelihatannya kayak mendadak nih. Di bumi ini orang kerjanya apa? Cuma di rumah saja, tidak pernah kemana-mana, tapi dia bisa beli mobil, dia bisa bangun rumah, dia bisa bikin aset dan seterusnya, karena dia bermain di metaverse. Oke. Demikian dari saya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini untuk terus membantu mengembangkan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.